Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKJ Karangalit dalam kebaktian pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Pelayan firman. Ibadah pada hari ini akan dilayani mahasiswa praktek dari Fakultas Teologi UKSW atas nama Glevi Milian Talapesi. Ibadah Rabu Abu. Majelis akan melayani ibadah Rabu Abu besok pada hari Rabu 17 Februari 2021 pada jam 17 waktu Indonesia Barat mengikuti ibadah Rabu Abu Sinode. Persembahan bunga mimbar. Untuk menambah keindahan gedung gereja pada saat ibadah minggu, maka petugas bunga mimbar akan dijadwalkan setiap wilayah. Bisa bunga segar maupun bunga plastik. Dan apabila ada jemaat yang kesulitan merangkai untuk bunga segar, gereja menyediakan tenaga untuk merangkainya. Atas perhatian dan perkenannya, majelis mengucapkan terima kasih. Jadwal petugas bunga mimbar 7 Februari 2021 Perumda. Minggu 14 Februari 2021 wilayah Grogol. Minggu 21 Februari 2021 wilayah Karangalit. Ucapan terima kasih. Segenap majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Minswaji Jemaat Perumda atas persembahan bunga mimbar untuk ibadah Minggu 7 Februari 2021 dan kepada Ibu Tutik Sri Mulyano dan Ibu Ani Parianto Jemaat Wilayah Grogol atas persembahan bunga mimbar hari ini tanggal 14 Februari 2021. Laporan persembahan Minggu 7 Februari 2021. Kantong 1 jumlah Rp900.000. Kantong kedua Rp911.000. Persembahan bulanan 32 amplop Rp9.300.000. Ucapan syukur Rp200.000. Perpuluhan Rp400.000. Jumlah Rp11.711.000. Umat Tuhan terkasih, pada hari Minggu ini yang berbahagia, marilah kita datang bersekutu bersama segenap keluarga di hadapan Tuhan. Marilah kita merenungkan cinta dan kasih-Nya yang tak pernah padam di sepanjang hidup kita. Kasih-Nya yang senantiasa menjadi sumber sukacita kita. Marilah kita menyembah Dia. Umat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Mari, hai mari sembah. Syukur dengan
Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pimpinan dan kasih sayangnya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu kedua di bulan Februari ini, kita diundang untuk menghayati sebuah tema. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Tetapi karena jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah atau teladan Allah itu menjadi rusak dan tidak nampak. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk bisa kembali melihat kemuliaan Allah, kita perlu mengakui keberdosaan kita dan berbalik arah dari jalan menuju maut, menuju jalan kebenaran Allah. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil mengingat dan menyadari akan keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan pemilik kehidupan, Allah yang tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup anak-anak-Mu. Saat ini kami ada di hadapan-Mu, membawa segala celah dan dosa kami, membawa segala lelah hidup kami, kealpaan dan keengganan, kekeliruan dan keterbatasan kami dalam menjalani hari-hari hidup yang Kau berikan bagi kami. Kerap kali dalam kami mengeluh, kami ingin berhenti dan atau bahkan mengambil jalan-jalan pintas yang tidak sesuai kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Pulihkanlah kami, agar kami bisa kembali merasakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami,
Di dalam nama-Mu kami mohon pengampunan. Amin. Nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 ayat yang pertama sampai kedua. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dalam kasih dan kemurahan-Nya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat
padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita membacakan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satukan hati kita dan meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan membaca Alkitab yang berisikan firman-Mu. Kami sadar sungguh bahwa kami sebagai manusia tidak dapat mengartikan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itu kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam membaca firman ini agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9 yang berbunyi demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Yang mana tema ini akan kita renungkan melalui bacaan kita dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Di dalam penyusunan Injil Markus terdapat 4 bagian besar, yang mana salah satunya mengenai pengakuan Yesus sebagai Kristus. Salah satunya melalui peristiwa pemulihan Yesus di atas gunung ini. Dalam peristiwa ini, Yesus mengajak muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Sehingga yang menjadi pertanyaannya di sini, kenapa Yesus tidak mengajak muridnya yang lain? Apakah Yesus pilih kasih? Jelas tidak.
Sebab peristiwa pemulihan ini perlu dijaga kerahasiaannya, sehingga murid yang paling dekat dengannya lah yang ia ajak. Tentunya hal ini bersifat manusiawi, karena orang yang paling dekat dengan kita sudah pasti menjadi orang kepercayaan kita dalam menjaga rahasia kita. Peristiwa pemulihan ini ditandai atau diawali dengan Yesus yang berubah rupa, yang mana pakaian yang dipakai oleh Yesus bercahaya, sangat berkilau dan putih bagaikan salju, bahkan melampaui putihnya salju. Di sini Yesus yang adalah kudus diberikan kehormatan atau kemuliaan oleh Allah, sehingga ini menjadi tanda bagi mereka bertiga, bagi Petrus, Yakobus dan Yohanes, bahwa orang kudus akan diberkati juga oleh Allah. Di saat yang bersamaan, Musa dan Elia sedang berbicara bersama Yesus. Di sini Musa dan Elia mendapat tempat untuk melihat kemuliaan Yesus, karena mereka juga dimuliakan oleh Allah. Musa merupakan pemimpin diutus oleh Allah untuk mengeluarkan atau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan ia juga yang menerima ke-10 firman atau hukum Taurat. Sedangkan Elia merupakan nabi yang memperjuangkan agar bangsa Israel dengan setia dan taat kepada Allah. Selain itu, keduanya mewakili dua bagian utama dalam perjanjian lama, yaitu kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, dalam sela-sela percakapan mereka, yaitu Yesus, Musa dan Elia, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dalam hal ini, Petrus sangat memahami betapa pentingnya dan berbahagia dan berharganya membangun persekutuan bersama Allah melalui peristiwa pemulihan ini, sehingga ia lupa kalau ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia lupa kalau masih banyak orang yang membutuhkan kehadiran Yesus. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-14, bahwa murid-muridnya yang lain tidak bisa atau tidak mampu untuk mengusir roh jahat. Tentunya jangan sampai dalam kebahagiaan kita bersama Allah, kita menjadi lupa dengan orang lain. Alangkah lebih baik bahwa dalam kebahagiaan kita bersama Allah, kita berbagi, karena itu jauh lebih menyenangkan hati Allah. Namun Petrus berkata demikian karena ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sebab mereka sangat ketakutan. Ketakutan dalam hal ini sangat takjub, karena mereka melihat Yesus berbicara bersama Musa dan Elia. Di saat itu juga datanglah awan menaungi mereka, dan terdengar suara dari awan itu, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Di sini Allah mengakui dan menerima Yesus sebagai anak yang dikasihinya. Untuk itu, kita harus mengakui dan menerima Yesus sebagai penyelamat kita, serta mendengarkannya. Pada ayat yang ke-7 ini, sepertinya dirancang hanya untuk memberitahukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena setelah suara itu terdengar, maka sekonyong-konyong, maka secara tiba-tiba, waktu mereka melihat di sekeliling mereka sudah tidak lagi melihat Musa dan Elia. Yang ada hanyalah Yesus yang sudah tidak lagi dalam rupa kemuliaannya. Artinya Yesus sudah tampak seperti biasanya, pakaiannya sudah tidak putih berkilau lagi. Setelah itu mereka turun dari gunung, dan Yesus berpesan kepada mereka. Berpesan dalam hal ini mengandung arti perintah, bahwa jangan mereka menceritakan peristiwa pemulihan Yesus ini kepada siapapun sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Artinya peristiwa pemulihan Yesus ini menjadi satu kesatuan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, yang mana ini akan menjadi tanda-tanda atau bukti bagi para murid untuk mengabarkan Injil.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepat di hari ini kita memperingati Hari Kasih Sayang. Namun bukan berarti di hari ini saja kita memiliki rasa saling menyayangi satu dengan yang lain, tetapi haruslah di setiap waktu. Jemaat yang terkasih, ada sebuah cerita tentang kisah dari pemain sepak bola tim nasional Prancis di era tahun 1970-an, yaitu Jean-Pierre Adams. Yang mana ia mengalami koma selama 38 tahun. Ia merupakan pemain yang sangat tangguh dan kuat dalam mengawal lini pertahanan atau lini belakang. Bahkan penyerang sekelas Pele mengakui Adams sebagai pemain belakang terbaik. Di luar lapangan hijau, Adams dikenal sebagai sosok suami yang sangat bertanggung jawab, periang, tegar, dan lucu. Hingga jelang akhir karirnya sebagai pesepak bola, ia mengalami cedera parah, yang mana tendon kakinya rusak. Singkat cerita, ia akan dioperasi di salah satu rumah sakit di Perancis. Tibalah hari untuknya melakukan operasi, namun di rumah sakit itu terjadi aksi mogok. Dalam hal ini, Adams bisa saja melakukan pembatalan, namun beberapa dokter menyarankan agar Adams mau untuk dioperasi. Di tengah situasi yang tidak kondusif, ahli anestesi harus mengawasi 8 operasi sekaligus. Di saat itu Adams diberi obat bius agar membuatnya mati rasa. Namun malang bagi Adams, kesalahan ahli anestesi membuatnya koma. Dalam kondisi Adams yang demikian, maka orang yang dengan setia dan menemaninya adalah sang istri Bernadette bersama kedua anaknya yang masih kecil. Bernadette selalu menemani suaminya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari Bernadette memberi makan, mengganti pakaian, hingga menggeser posisi tubuh Adams di tempat tidur agar tidak lecet. Sehingga tak jarang Bernadette harus kehilangan waktu istirahatnya. Ia kerap kali mengajak bicara sang suami karena ia yakin bahwa suaminya mendengarnya. Ia berbicara mengenai apa yang ditayang di televisi, buku-buku yang ia baca, sampai pada saat ia memberitahukan bahwa anak mereka telah berkeluarga dan memiliki anak. Singkat cerita, butuh 7 tahun lamanya, barulah pihak rumah sakit dinyatakan bersalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita diajarkan tentang kasih sayang yang tulus dan kesetiaan. Yang mana apa yang dilakukan oleh Bernadette sangat sulit untuk dilakukan oleh orang lain. Ia rela melewatkan kebahagiaan, mungkin arisan dengan tetangganya, berbelanja, atau jalan-jalan demi merawat sang suami yang sedang koma. Dalam hal ini Bernadette telah dimuliakan oleh Allah karena dengan ketulusan dan kesetiaannya ia berhasil melewati ujian yang diberi oleh Allah. Tentunya ketulusan dan kesetiaan ini haruslah dimiliki juga oleh kita. Kalau murid-murid dengan ketulusan dan kesetiaan mereka untuk mengabarkan Injil setelah peristiwa pemuliaan, kematian dan kebangkitan Yesus, serta Bernadette yang merawat suaminya sehingga mereka sangat berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang masih dilanda COVID-19 ini, supaya kita dapat menjadi orang yang berbahagia dan melihat kemuliaan Allah? Apa kita sudah tulus membantu sesama kita, atau kita malah bersikap acuh? Apakah kita sudah tulus dan setia dalam mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita perbuat, atau kita malah mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah?
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini cenderung membuat kita hidup lebih berhati-hati. Tetapi jangan sampai di dalam kehati-hatian kita menjadi egois atau memikirkan diri sendiri. Di hari kasih sayang ini, bukan saja ketulusan rasa sayang kita berikan kepada orang yang kita kenal, tetapi haruslah kepada setiap orang tanpa membedakan. Ketulusan rasa sayang kita janganlah hanya dalam ungkapan aku sayang kamu, aku cinta kamu, tetapi harus lebih daripada itu, wujudkan dalam tindakan, yaitu mengasihi sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Bukan saja membantu secara jasmani, tetapi juga rohani. Hendaklah kita selalu saling mendoakan satu sama lain, agar kita tetap kuat dalam menghadapi persoalan hidup. Terkhusus, doakan pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah, agar diberi kemudahan dan jalan, khususnya dalam menghadapi persoalan pandemi COVID-19 ini. Supaya kita kelak dapat hidup bersama dengan penuh senyuman, tanpa tertutupi oleh masker, dan hidup berdampingan tanpa ada jarak di antara kita. Dengan demikian, kita tidak perlu menjadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang merasakan kebahagiaan sebab melihat peristiwa pemulihan Yesus. Tetapi kita melakukan semua hal tadi ketika kita menegur orang yang tidak memakai masker, kita mencuci tangan, menjaga jarak, maka kita akan hidup bahagia dan melihat kemuliaan tersebut. Kiranya ketulusan dan kesetiaan hati kita kepada Allah yang diwujud nyatakan dalam mengasihi sesama selalu kita terapkan, sehingga kelak kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Kita saat teduh sejenak. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa
Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, mari bersama kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Minggu kedua di bulan Februari ini, kami terus meyakini akan karya Allah di dalam kehidupan kami. Terang kasih-Mu terus mengiringi langkah-langkah juang kami, menapaki perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2021 yang sudah dan akan terus kami jalani. Saat ini kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk berbahagia dan bersyukur melihat kemuliaan-Mu. Saat ini
pula kami menyatukan iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang dilanda rupa-rupa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Terkhusus masih menghadapi pandemi virus corona. Kau memberkati langkah, gerak keseriusan pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah untuk menanggulangi pandemi virus corona, baik melalui upaya pengadaan vaksin, obat-obatan, sarana dan prasarana penunjang untuk menangani pandemi virus corona. Dan sampai pada saat ini, proses vaksinasi masih terus berlangsung. Biarlah itu menjadi awal yang baik demi terbebasnya bangsa kami dari pandemi corona ini. Kami juga berdoa untuk bencana banjir yang melanda beberapa daerah. Kiranya Engkau memberi pertolongan dan ketabahan dan penghiburan, sehingga para keluarga yang terdampak bencana tidak semakin larut dalam kesedihan. Demikian pula para korban tanah longsor di beberapa daerah yang sampai saat ini masih terus dalam proses evakuasi. Kiranya Engkau menolong para petugas penanggulangan bencana yang terus bekerja demi dapat ditemukan para korban. Demikian pula masyarakat sekitar yang harus kehilangan tempat tinggal, kiranya Engkau menyertai selalu, sehingga di tengah-tengah segala keprihatinan ini ada terang-Mu yang bercahaya di tengah-tengah mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dan penuh kasih. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohonkan berkat-Mu untuk gereja-gereja-Mu yang juga terlibat secara serius dalam penanggulangan pandemi virus corona. Biarlah melalui upaya-upaya pemeliharaan iman yang diwujudkan melalui peribadahan, melalui sekolah minggu, kegiatan kategorial, semuanya meneguhkan iman harapan umat, sehingga dalam situasi ini terus yakin dan percaya akan pemeliharaan Allah. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kehidupan umat melayani kehidupan setiap hari, berkat pimpinan dan penyertaan Allah terus mereka rasakan. Demikian pula kehidupan gereja-Mu di GKJ Karangalit dalam upaya mewujudkan pemeliharaan iman di tahun 2021. Engkau memberkati rencana program yang sudah disusun sehingga boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Iman, pengharapan, kasih, dan syukur umat semakin teguh di hadirat-Mu dan semakin mewujud nyata di dalam kehidupan setiap hari. Teman-teman anggota majelis, penatua, diaken, pendeta, Tuhan mampukan terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mewujudkan pemeliharaan itu. Demikian pula wujud-wujud kesaksian melalui peran diakonia ke dalam maupun keluar dan aksi-aksi kegiatan lain yang diwujudkan menjawab akan fungsi gereja yang punya mandat untuk mewujudkan moral, sosial, spiritual. Demikian pula ya Tuhan, khusus untuk anggota jemaat-Mu di gereja kami yang sedang menderita sakit dan sedang dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak Sunarjo, Bapak Supriyo Hadi, Ibu Kumbino, Ibu Triheni Sajarwo, Ibu Darmin Poncowawiro, Ibu Lestari Kawanto,
dan beberapa yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik karena usia lanjut ataupun situasi cuaca akhir-akhir ini, maupun pergumulan batinnya. Allah juga melimpahkan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Demikian pula para kasepuhan Adiyuswo dalam segala kondisi dan keberadaannya yang mereka rasakan rogo yang terbatas, jauhkan dari nglokro dan semplah. Tapi terus bersemangat, karena merasakan damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah. Demikian pula anak-anak kami yang meneruskan menata masa depan, meraih cita-cita mereka melalui proses studi yang ditempuh dan masih dalam situasi pembelajaran secara daring. Tuhan berkati mereka tetap semangat, tetap sukacita, sehingga dalam situasi pandemi ini mereka terus mampu berprestasi dan meraih apa yang mereka cita-citakan. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami juga terus saling mendoakan, mendorong di dalam iman pengharapan, kasih dan syukur melalui media-media komunikasi yang ada saat ini. Tentu mendukung kami tetap merasakan dekat dan erat melalui doa-doa kami naikkan. Demikian pula ya Tuhan, setiap umat yang bergumul dalam rupa-rupa pergumulan, baik permasalahan hidup di dalam keharmonisan keluarga, relasi orang tua, anak, suami, istri, anak mantu, mertua, maupun dengan tetangga, dengan saudara seiman, bahkan juga pergumulan kesulitan ekonomi, Tuhan campur tangan dan menolong. Turut menunjukkan jalan keluar sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam situasi-situasi itu. Demikian pula ya Tuhan, berayat-berayat Kristen di GKJ Karangalit, dalam jerih juang mereka, Tuhan terus melimpahi dengan atut rukun sih sinisihan dan sangkul sinangkul ing bot repot, satu dengan yang lain, sehingga mereka terus menjadi teladan di mana mereka ditempatkan. Aktivitas pekerjaan Engkau embankan kepada kami, biarlah kami terus mampu menjalankannya dengan penuh sukacita dan ucap syukur. Allah senantiasa melimpahkan berkat bagi setiap kami, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki. Dengan apa yang Engkau limpahkan itu, kami semakin bertekun untuk memerhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Panuwun dan panyuwun kami, masing-masing kami letakkan dalam kuasa dan keadilan kebijaksanaan Allah. Inilah ya Tuhan, doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita, yang melalui persembahan senantiasa yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat yang pertama. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan di dalam doa saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu berbagai dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mingguan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu ini. Ajari dan mampukan kami juga Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja.
Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat undang bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini dan nantikanlah Tuhan supaya mendapatkan kekuatan baru. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.